Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan terus berpengharapan kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan bersama-sama mulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri. Mulai ambil saat teduh. Nyatakan rasa syukurmu kepada Tuhanmu, terima kasihmu kepada Tuhanmu untuk setiap kemurahannya, untuk setiap pemeliharaannya, untuk setiap kebaikannya, dan untuk setiap penyertaannya, bahkan pertolongannya yang selalu ajaib terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Pertolongannya yang tidak pernah terlambat dan terbaik selalu Dia berikan kepada kita, orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan selalu andalkan Dia. Kita mau mentapiskan dan menguduskan ibadah kita pagi hari ini dengan mengatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang terus akan memelihara ciptaannya. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus berkenan hadir, melawat dan memberkati kita sepanjang kita beribadah pada minggu pagi ini. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu untuk hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur setiap apapun yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini kami dapat memberikan yang terbaik, Tuhan, di hadapan Engkau. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu, Tuhan. Tak pernah dapat kami menghitung segala pertolongan-Mu. Tidak pernah kami dapat mengukur segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau jalan yang sempurna untuk hidup kami. Terima kasih, Begitu jalan
balas cinta kasih-Mu lewat penyembahan kami yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia sudah memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya. Kami bersyukur Tuhan. Katakan dengan saya, amin. Yang memuji memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu, amin. Mari saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri memuji memuliakan lebih lagi untuk Tuhan, amin. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah.
Tuhan, Engkau sudah hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih kami sudah merasakan cinta kasih-Mu. Selama hidup kami Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami mau selamanya mengikuti Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Tempat kediaman-Mu Tuhan.
menjadi pengakuan setiap kami Tuhan. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami mau selalu mencintai kehadiran-Mu. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batas. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada selamanya. Selamanya ku cintai. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami mau selalu merasakan Engkau Tuhan. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batas. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada. Takkan pernah. Takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu. Selalu ada untukku. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia Tuhan kekal dalam hidup kami. Terima kasih untuk minggu pagi yang penuh dengan berkat ini. Kami sudah memuji Engkau dan kami mau sempurnakan ibadah kami dengan kebenaran firman-Mu yang mengubahkan itu. Hamba-Mu Tuhan sangat sederhana. Tuhan tolonglah pakai menjadi saluran berkat. Dan siapapun kami yang mendengarkan firman ini, kami percaya bahwa Tuhan akan menyentuh setiap kami, mengubahkan kami sehingga kami semakin tahu dan mengenal Engkau. Kami semakin paham apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kami. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, saudara-saudara yang di rumah sehat, amin. Oke, kita sekarang sampai di Kisah Para Rasul. Dan saya memilih Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 sebagai dasar renungan kita pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ketika sebuah kebaikan tidak berbuah. Oke, fokus nanti khotbah ini memperlihatkan bahwa sebenarnya kalau kita belajar dalam Alkitab bahwa menjadi baik itu sebenarnya sangat mudah. Gampang sekali. Sehingga kalau kita melihat di dunia yang penuh dengan kejahatan ini, tidak sulit menemukan orang-orang yang baik sebenarnya. Tapi apakah baik itu cukup? Atau sekedar berubah menjadi baik itu sudah cukup? Menurut Alkitab, menjadi baik itu mudah, karena itu tidak cukup. Itu sebabnya saudara-saudara, kadang-kadang hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak berbuah. Pernah tidak saudara bertanya-tanya dalam hati saudara, atau mungkin ketika Anda menyaksikan orang yang sudah berusaha berbuat baik, tapi perbuatan-perbuatan baiknya itu tidak menghasilkan buah. Ya, saya sebut dengan istilah kebaikan yang tidak berbuah atau belum berbuah. Nah, mungkin hal-hal yang baik yang saudara lakukan itu mungkin belum konsisten. Mungkin kebaikan itu hanya 1 kali dilakukan atau 2 kali. Mungkin perubahan-perubahan rohani yang kita lakukan, yang saudara lakukan, bisa saja hanya bersifat kontemporer atau hanya bersifat sementara. Sehingga itu sebabnya benih-benih kebaikan yang kita lakukan 1 kali lalu di stop berikutnya sehingga akhirnya tidak menampakkan buah. Itu sebabnya Alkitab tidak mengajarkan kita untuk baik, tetapi setia. Maka ketika Yesus memuji seorang hamba itu, Yesus mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia.
Karena kalau hanya baik satu hari, it's not enough. Baik yang satu hari itulah yang saya maksud, baik yang tidak menghasilkan buah. Berubah menjadi baik itu gampang. Tapi setia dalam kebaikan, konsisten dalam kemurahan hati, itu yang perlu perjuangan. Dan Alkitab tidak mengajarkan kita berubah, lalu berbuat baik, lalu berhenti sampai di situ. No. Nah, makanya kita akan lihat Saulus yang berubah menjadi Paulus, Saulus yang jahat berubah menjadi baik, tapi tidak berubah hanya sekedar baik. Dia tidak hanya berubah menjadi orang jahat, lalu tidak berbuat jahat. Dia tidak hanya sekedar berubah dari nama Saulus menjadi Paulus. No. Dia memperlihatkan hidup yang konsisten sebagai pengikut Kristus. Dia hidup di dalam Kristus apapun konsekuensinya. Dan dia mempertanggungjawabkan diri sebagai orang yang sudah lahir baru. Itu sebabnya saudara, banyak orang mengaku Kristen, tapi sebenarnya belum mempertanggungjawabkan kehidupan sebagai Kristen. Itu sebabnya saya katakan menjadi Kristen itu gampang sekali. It easy working. Itu sebuah pekerjaan yang sangat mudah. Tapi hidup di dalam prinsip kekristenan itu yang butuh perjuangan. Kita baca sekarang Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Jadi ketika saya mempelajari Alkitab, saya melihat bahwa menjadi baik itu sangat-sangat easy. Sangat-sangat gampang. Tapi konsisten dalam hidup yang baik, itu yang butuh perjuangan. Dan itu yang kita lihat dari Paulus. Kita tidak lama ya. Oke, kita lihat Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 11. Kita lihat dulu ayat 1 sampai 9. Di situ Saulus ditangkap oleh Tuhan di Damsyik. Nah, disitulah dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang saya sebut, disitulah titik letak di mana Saulus dari orang yang belum percaya menjadi percaya, orang yang manusia lama menjadi manusia baru. Disitulah dia percaya kepada Yesus, disitulah dia memproklamasikan diri sebagai pengikut Kristus. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Ya, banyak di antara kita yang sudah mengalami ini. Menjadi pengikut Kristus, disebut sebagai orang percaya, berKTP Kristen. Oke, itu adalah langkah pertama. Kita tidak mungkin bisa hidup di dalam Kristus kalau kita tidak bertemu dengan Kristus. Tapi yang terjadi adalah banyak orang yang hanya memilih langkah pertama. Ya sudah, percaya kepada Yesus. Seperti Paulus di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Udah, stop saja, berhenti sampai di situ. Untuk bertobat, untuk dimuridkan, untuk dewasa, untuk berkorban, untuk mengikut Kristus dengan apapun konsekuensinya. Oh, no, itu bukan bagian saya. Saya hanya menjadi orang yang percaya kepada Yesus, lahir baru cukup. Nah, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9 itu memperlihatkan bahwa Paulus bertemu secara pribadi dengan Yesus. Lalu nanti ayat 10 sampai 19 dia bertemu dengan Ananias dan Safira. Kemudian lihat ini. Ini yang saya katakan, di tahap pertama ini diibaratkan begini saudara, analogi. Ini analogi nggak sempurna, tapi ini bisa menolong kita. Sebenarnya hidup di dalam Kristus itu, menjadi pengikut Kristus itu, menjadi murid Kristus itu sama seperti, ini sekali lagi analogi saja, hanya ilustrasi, ibarat pernikahan. Orang menikah ya, orang suka sama suka, oke? Lalu menikah. Ada banyak keindahan di sana. Diberkati, tidak ada orang yang susah hati ketika diberkati dalam pernikahan. Semuanya orang suka cita ya, happy semua. Oke ya. Lalu setelah diberkati, lalu apa? Resepsi. Ini juga penuh dengan sukacita. Nah, kalau saya analogikan kehidupan Paulus itu mirip dengan ini. Ketika dia bertemu secara pribadi, itu adalah seperti pernikahan yang hanya 1 hari. Itu seperti resepsi yang sangat menggembirakan. Karena itu setelah Paulus bertemu dengan Yesus, ada sukacita besar dia rasakan. Bukan hanya sampai di situ. Paulus bersinar, Paulus melihat ada banyak hal yang baik dalam hidupnya ketika dia percaya kepada Yesus.
Karena itu saudara-saudara, pasal 9 ayat 19 sampai 22. Saya bacakan kepada saudara Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 22. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini untuk dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam? Ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar, lihat ya, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara lihat, ini adalah analogi saya tadi ya. Paulus pertama-tama dia percaya kepada Yesus, bertemu dengan Yesus secara pribadi. Saya sudah mengalami tahap itu, bertemu secara pribadi dengan Yesus, lalu sukacita besar. Setelah itu resepsi, ya kan? Ada banyak sukacita lagi. Ya, dia diundang kesaksian di mana-mana Paulus, karena pada saat itu dia adalah seorang penjahat yang bertobat, dan dia penjahat yang terkenal, lalu tiba-tiba bertobat sehingga banyak orang yang akhirnya ingin mendengarkan Saulus. Itu sebabnya kalau saudara lihat tadi, pengaruhnya besar pada saat itu. Ada banyak orang yang mungkin memuji Paulus. Ada banyak orang yang terheran-heran dengan kehidupan Paulus. Wah, ini yang saya sebut di mana Paulus pertama-tama dia merasakan berkat seperti apa mengikut Yesus. Tapi saudara lihat, seperti pernikahan tadi, pemberkatan, lalu ada resepsi. Setelah resepsi, saudara, apa yang terjadi? Bulan madu untuk waktu yang sementara. Paling 2 minggu bulan madu ya. 1 bulan kelamaan, mungkin biaya tidak terlalu banyak. Bulan madu, setelah bulan madu saudara-saudara, itu yang disebut hidup dalam pernikahan. Saudara tahu masalahnya di mana? Hidup dalam pernikahan itu ada banyak masalah di sana. Saudara bisa tanya, yang anak-anak muda bisa tanya ke orang tua. Kira-kira gimana sih Mak enaknya menikah itu? Saudara akan diajari oleh orang tua saudara, oh waktu bulan madu everything is good. Semuanya indah. Habis masa bulan madu, semuanya jadi masalah. Nah, di sini ya, pemberkatan is very good, ya kan? Resepsi very good, bulan madu very good. Tapi hidup dalam pernikahan itu yang sulit. Dan saudara tahu, di ayat 23, Paulus baru diperhadapkan bagaimana sebenarnya kehidupan atau fakta menjadi pengikut Kristus itu baru dimulai ayat 23. Saya bacakan kepada saudara Kisah Para Rasul 9 ayat 23. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Saudara tahu, sejak ayat 23 itu tidak ada lagi bulan madu. Tidak ada lagi resepsi. Tidak ada lagi nyanyian sukacita. Yang ada adalah ancaman pembunuhan. Sampai Paulus harus diungsikan oleh banyak orang. Sampai Paulus harus dikawal oleh orang-orang Yahudi. Dia harus kedinginan di laut. Dia harus sering kelaparan karena tidak punya uang. Dia harus sering diadili di mahkamah agama. Dan banyak sekali musuh yang siap sedia untuk melawan dia. Ini yang saya sebut masa hidup di dalam Kristus. Saudara tahu maksud saya? Kebanyakan orang Kristen di akhir zaman ini saya lihat hanya di fase pertama. Percaya kepada Yesus. Oh yes, itu sudah benar. Saya ulang. Anda percaya kepada Yesus, Anda punya KTP Kristen, itu sudah benar. Itu adalah langkah awal. Tapi saudara tahu, Yesus tidak mati di kayu salib hanya membuat kita menjadi orang Kristen. Amin. Amin. Itu sebenarnya kalau kita masuk dalam ujian, sebenarnya banyak di antara kita yang belum benar-benar hidup di dalam Kristus. Saya harus katakan ini. Karena kebanyakan dari kita hanya pada fase pertama, percaya kepada Yesus, bertemu secara pribadi dengan Yesus. Oh yes. Tapi hidup di dalam Kristus itu yang belum. Lihat. Banyak orang setelah pemberkatan, resepsi, kemudian apa tadi? Honeymoon ya, honeymoon. Lalu hidup dalam pernikahan gak tahan, bercerai. Saya ulang.
diberkati dengan sukacita, resepsi dengan pesta yang mewah, bulan madu dengan penuh dengan pujian, keindahan, kenikmatan. Habis itu mau masuk hidup dalam pernikahan yang sebenarnya ada banyak orang yang tidak kuat. Lalu akhirnya apa? Bercerai. Nah, masalahnya saudara, ada banyak di antara saudara yang mengaku sebagai pengikut Kristus tapi tidak hidup di dalam Kristus. Dan saudara tidak mau disebut sebagai orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ini dilema ini ya. Sebenarnya saya bukan pengikut Kristus karena saya tidak mau hidup di dalam Kristus. Tapi ketika saya katakan, berarti kamu bukan murid Kristus sejati. Oh no, saya murid Kristus. Saya percaya kepada Yesus. Tapi kok tidak hidup dalam Kristus? Itu masalahnya. Saudara, saya mau katakan, setelah Saulus bersaksi di mana-mana, didengarkan oleh banyak orang, dipuji oleh banyak orang, sekarang tiba saatnya Paulus mempertanggungjawabkan keyakinannya kepada Kristus ketika dia bertemu dengan di Damsyik. Wah, kalau saudara lihat ya, kalau saudara lihat setelah itu Pak, ayat 23 tadi, Saulus luar biasa dalam mempertanggungjawabkan imannya kepada Kristus. Ada penolakan dari Ananias. Ada penolakan. Kalau saudara baca ayat 21, bahkan mulai dari orang Kristen sendiri menolak dia. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah pernah ditolak? Saudara harus pernah ditolak. Karena kalau saudara tidak pernah ditolak, itu berarti kita tidak pernah hidup dalam kebenaran. Ingat, dunia ini sudah penuh dengan dosa. Kalau kita diterima oleh semua orang, itu berarti kita sebenarnya tidak membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Itu sebabnya saya percaya setiap pengikut Kristus harus pernah ditolak. Itu bukti bahwa dia hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang sekarang Kristen di Eropa, gay, oke, enggak masalah. Lesbi, oke, enggak masalah. Bercerai, oke. Apalagi kumpul kebo, oke. No. Saya rasa ketika kita melihat ini, kebenaran ini, Saulus ketika dia hidup di dalam pernikahan itu tadi, ketika dia hidup di dalam Kristus, ada banyak penolakan. Penolakan yang ketiga di ayat 26. Kalau saya mau bilang penolakan, ada banyak penolakan. Penolakan yang keempat di ayat 30, ayat 31, banyak orang yang menolak dia. Tapi sekarang, saya mau simpulkan bagaimana kehidupan Paulus ketika dia hidup di dalam Kristus mempertahankan imannya. Saudara tahu, di perjalanan misinya yang pertama, saya perbesar PowerPoint saya. Dia mulai bulan April tahun 48. Itu setelah Paulus mengungsi ke Tarsus. Dia diungsikan, ceritanya panjang sekali. Kemudian menurut Charles Swindoll, dia ada 1 tahun sampai 2 tahun di sana. Ketika dia diburu-buru, lalu dia dijemput oleh Barnabas. Setelah itu dia melayani dengan Barnabas ke Antioquia. Saudara tahu, itu 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan lamanya Paulus melakukan perjalanan misi yang pertama. Bayangkan ya, 1 tahun 5 bulan. Saudara tahu apa yang dia temukan di sana? Waktu 1 tahun 5 bulan itu, sudah tidak terhitung berapa kali dia dilempari dengan batu. Sudah tidak terhitung berapa kali dia dikejar-kejar oleh orang-orang. Wah, dikejar ke Korintus, lalu di Korintus dia dikejar lagi ke Filipi, dikejar lagi ke Tesalonika, dikejar lagi ke Efesus. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. 1 tahun 5 bulan, lalu dia cuti selama 8 bulan. Lalu dia ikut, waktu itu di Yerusalem ada rapat, bapak-bapak gereja atau rasul-rasul pada saat itu, dia ikut di sana. Kemudian dia melakukan perjalanan misi kedua. Saudara tahu berapa tahun? 2 tahun 5 bulan. Dia betul-betul melayani, dia mengabarkan Injil Kristus. Hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Dia memuridkan banyak orang. Dia membuat pemimpin-pemimpin baru. Dia mendirikan gereja. Saudara tahu apa yang dia temukan 2 tahun 5 bulan itu? Di Listra, dia sampai orang pikir dia sudah mati ketika dilempari dengan batu. Karena orang sudah tahu ini sudah mati atau belum. Oh, kayaknya sudah mati, tinggalkan saja. Bayangkan saudara, sampai begitu dia 2 tahun 5 bulan ketika dia hidup dalam Kristus itu. Ini ibaratnya kalau sudah menikah,
Ini sudah mentret sudah. Ada masalah anak, ada masalah ini, ada masalah ini, ada masalah ini. Tapi di tengah-tengah masalah harus tetap melayani Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus ketika dia hidup dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah kita mau hidup di dalam Kristus, mempertahankan apa yang Yesus ajarkan dalam hidup kita? Itu perjalanan misi kedua, saudara-saudara. Lalu setelah itu dia cuti sekitar 7 bulan. Karena dia harus melihat jemaat-jemaat baru yang dirintis itu, dia harus lihat lagi, ya kan? Dia harus menulis surat kepada mereka, menguatkan mereka. Setelah itu kemudian dia melakukan perjalanan misi ketiga. Itu kurang lebih 4 tahun, saudara-saudara. Kurang lebih 4 tahun, mulai September tahun 53 sampai Mei tahun 57. Hampir 4 tahun dia di sana. Disitulah Paulus bercerita, aku sering kelaparan, aku sering ditindas, aku sering dijepit, aku sering dihakimi, aku sering disiksa, dan seterusnya. 4 tahun kurang lebih. Jadi kalau ada orang mengatakan menjadi Kristen itu penuh dengan berkat, itu di satu sisi yes. Karena kalau saudara baca apa yang ditulis oleh Paulus dalam kesusahannya, dia bilang bersukacitalah, itu betul. Tapi saya ingin jujur kepada saudara, kalau kita betul-betul percaya kepada Yesus, nah di bagian yang kedua ini, di bagian hidup di dalam Kristus ini, apakah kita betul-betul konsisten dalam kebaikan? Nah saudara lihat, ini maksud saya. Menjadi orang baik itu gampang. Menjadi berubah baik itu gampang enggak? Gampang. Saudara lihat, apa sulitnya mencari orang baik? Gampang enggak? Gampang. Tapi untuk setia, untuk konsisten menjadi baik, itu yang susah. Saya dulu di masa-masa labil saya alami ini. Dulu saya sering ngomong kotor kan. Kalau di Surabaya ini apa? Dulu juga saya gitu. Oke, lalu kemudian dinasihati oleh orang tua. Kamu jangan ngomong kotor. Oh iya. Lalu ambil komitmen. Aku tidak mau ngomong kotor lagi. Oh iya betul. Besoknya nggak ngomong kotor. Iya. 1 hari. Hari kedua gimana rasanya? Jadi saya tidak bisa konsisten tidak ngomong kotor. Hanya 1 hari 2 hari. Habis itu kembali lagi manusia lama. Dulu saya masih masa SMA. Kalau bangun itu selalu jam 12 siang. Lalu kalau tidur malam-malam jam 3 subuh. Jadi waktu orang tidur saya bekerja. Tapi yang dikerjakan yang lain. Lalu dinasihati, kamu jangan begitu. Oke, saya bilang. Besoknya ya saya tidur jam 9 malam. Berapa kali itu bertahan? 1 kali, 2 kali. Hari ketiga sudah nggak kuat, saudara. Jadi lihat ya, saya berubah kan? Yes, saya berubah. Saya berbuat baik, yes saya berbuat baik. Tapi saya hanya bertahan berbuat baik. Saya hanya bertahan berubah 1 kali, 2 kali, ketiga kali sudah tidak. Itu yang saya sebut tidak konsisten. Itu yang saya sebut tidak setia. Dan inilah yang membuat banyak kebaikan kita tidak berbuah. Kenapa? Karena tidak sabar dalam kebaikan. Ampuni 1 orang, kedua kali, emangnya hanya dia yang enak. Dia tok yang bisa salah, diampuni. Nah, jadi itu yang saya sebut kebaikan kita bisa tidak berbuah. Kenapa? Karena kita tidak setia. Karena kita tidak sabar dalam pergumulan itu. Paulus 1,5 tahun dia bergumul luar biasa ketika dia melayani Tuhan. Tapi dia bilang, aku mau sampai ke garis finish. Dia sudah tahu waktu dia melakukan misi pertama banyak masalah. Saudara tahu, kalau misalnya dia orang Kristen biasa, dia tidak akan melakukan perjalanan misi kedua. Benar enggak? Halo? Saya pikir, dia akan pikir, capek banget itu. Sudah banyak keluar modal, dikejar-kejar lagi, banyak masalah lagi, banyak penolakan lagi dari orang Kristen. Dianggap rasul yang bersaing menjadi rasul besar. Tapi dia lakukan, dia konsisten. Perjalanan misi kedua, perjalanan misi ketiga. Apa cukup sampai di situ? No. Lalu kemudian dia melakukan perjalanan yang disebut perjalanan ke penjara. Dia di penjara di Roma. Lalu belum cukup. Ada lagi perjalanan penjara kedua kali.
Jadi 3 kali dia melakukan perjalanan misi, 2 kali dia dipenjara. Ini bodoh amat orang ya. Tapi itu yang saya sebut. Kalau betul kita percaya kepada Yesus lahir baru, kita menikah, seharusnya kita harus berani hidup dalam pernikahan itu. Amin ya. Hidup di dalam Kristus. Di Yerusalem dia ditolak. Di Listra dia dilempari dengan batu. Di Ikonium, di Derbe dia harus menghadapi orang Farisi. Di Tesalonika dan Roma dia bilang, aku telanjang, aku kelaparan, aku kedinginan. Sampai di akhirnya di Roma, belum cukup kedinginan, dia harus dipenjara, dia dipasung kaki dan tangannya. Hidup dalam kamar yang gelap, bau. Ukuran kamarnya 1 meter mungkin kali 3. Kotorannya berserakan di sana. Dia harus makan bersama dengan tikus-tikus, menurut para ahli perjanjian baru. Dan dia konsisten hidup di dalam Kristus dengan cara seperti itu. Saya tidak sedang mengajarkan kepada Anda supaya setelah ini saudara masuk penjara. No. Itu bukan poin saya. Tapi maksud saya adalah, apakah kita sudah ada di tahap yang kedua? Kita berani hidup dalam pernikahan. Nah, saudara lihat ya, menjadi Kristen itu ada yang disebut bayi rohani. Dan Alkitab mencatat itu, bayi rohani memang masih perlu minum susu. Oke ya. Tapi Alkitab mencatat bahwa seharusnya dari segi waktu kamu sudah tidak bayi lagi. Kamu sudah siap dengan makanan keras. Istilah makanan keras itu artinya bahwa seharusnya kamu sudah harus dewasa. Lihat ya. Betapa perjalanan kita mengikut Kristus itu menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting. Karena kita tidak hanya cukup menjadi bayi rohani. Lihat. Kalau sampai saat ini Tuhan menemukan saya masih dalam tahap bayi rohani, pasti ada yang salah. Lihat ya. Awal-awal kita menjadi pengikut Kristus, banyak kita dimaklumi. Memang masih bayi kan. Anak saya waktu berumur 1 tahun dia bilang apa? Mau bilang Dedi itu dada. Kalau mungkin anak bapak ibu mungkin waktu bilang mama, mungkin begitu saja. Oh, saudara lihat ya, waktu anak kita bilang mama, senang enggak? Senang banget. Aduh, udah hampir bilang mama. Senang banget kita, senang banget. Saya ingat waktu itu Christopher bilang dete. Kita udah senang banget. Tapi saya mau tanya, kalau Christopher sudah umur 10 tahun, lalu kemampuannya hanya bilang dede, ada masalah enggak? Ada masalah pasti. Jadi waktu dia kecil, banyak hal yang dia lakukan saya maklumi. Belum bisa ambil minum sendiri, saya maklumi. Sekarang dia 4 tahun. Kalau sampai dia belum bisa ambil minum sendiri, ada masalah. Bayangkan kalau saudara dan saya sudah 20 tahun menjadi Kristen, tapi kemampuan kita baru ada masalah sedikit nyalakan. Hei, saya pikir ada yang salah kalau kita sudah 20 tahun jadi Kristen, kemampuan kita Bayangkan Nanda ini umur berapa tahun Nanda, mungkin 20 tahun dan ada yang salah. Saya ingin ingatkan saudara, jangan-jangan ada yang salah dengan kekristenan saudara. Apakah kita sudah siap hidup di dalam Kristus? Hidup dalam pernikahan rohani itu tadi yang penuh dengan masalah. Yes, jadi kebaikan itu gampang. Alkitab mencatat tidak sulit menemukan yang baik. Tapi Mazmur berkatakan, yang setia mau cari di mana? Itu sebabnya setia dan konsisten itu sangat penting. Nah, tadi saya hubungkan kita setelah berbuat baik, setelah kita lahir baru, setelah kita berubah, lalu kita konsisten. Lalu saya tadi katakan itulah tandanya kita hidup di dalam Kristus. Saudara pernah tahu enggak? Ikan yang ditangkap dan mati dengan ikan yang ditangkap dan hidup.
Seorang nelayan menangkap ikan, lalu ikannya ditangkap, setelah itu ikannya mati. Tapi ada juga nelayan yang menangkap ikan, lalu ikannya itu masih tetap hidup, lalu dipelihara. Memang ikan yang ditangkap lalu mati perlu dikasih makan enggak? Saya ulang, ikan yang ditangkap lalu mati perlu dikasih makan enggak? Enggak perlu. Tapi kalau saya menangkap ikan, lalu saya ingin memelihara dia, perlu dikasih makan enggak? Perlu. Kalau saya ingin dia, ikan ini beranak, bukan hanya makan yang saya kasih dengan teratur, tapi bila perlu saya kasih vitamin. Saya kasih makanan ikan yang paling baik. Benar enggak? Ya. Yang repot adalah ketika saudara dan saya ditangkap oleh Kristus. Mohon maaf, kita menjadi ikan-ikan yang mati, yang sudah tidak pernah makan lagi. Tapi visi kita ini Pak, makin besar. Iya. Itu sebabnya lihat ya, berapa dolar yang saudara habiskan untuk makan, berapa dolar yang saudara habiskan untuk bersolek, ya kan, ke salon, berapa dolar yang saudara habiskan untuk beli baju, itu kan untuk keperluan fisik. Tapi berapa dolar yang kita habiskan untuk kebutuhan jasmani kita, rohani kita, baca buku rohani kah, mendengarkan khotbah kah, membaca Alkitab kah, saat teduh kah, membaca renungan kah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya memilih menjadi ikan yang hidup. Setelah saya ditangkap oleh Yesus, saya ingin bertumbuh, saya ingin berbuah. Saya ingin berbuah. Itu tandanya bahwa saya hidup. Saya ingin akhiri khotbah saya membandingkan Paulus dengan salah seorang. Beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat ada seorang mantan FPI lalu menjadi Kristen. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Satu kali beliau diundang oleh Pak Is juga ke gereja kita. Lalu dia bersaksi bagaimana dia dulu jadi FPI, lalu bagaimana dia di kehidupan lamanya, lalu dia percaya kepada Yesus. Saudara tahu, dia diundang kemana-mana. Beliau diundang kemana-mana. Bersaksi kemana-mana. Waduh, pokoknya enak lah. Kalau diundang kan pasti kalau duduk di tempat duduk yang paling depan, ya kan? Dia diundang kok dikasih amplop lagi tebel-tebel. Itu yang saya sebut seperti Paulus tahap pertama. Ketika percaya kepada Yesus, banyak orang ingin mendengarkan kesaksiannya, diundang pelayanan kemana-mana, gempar. Pada saat itu gempar, saudara-saudara. Bedanya, Paulus diancam, orang ini diancam, Paulus tetap mengikut Kristus. Orang ini dengan gemetaran, lalu dia bilang, aku sebenarnya pura-pura aja ikut Yesus. Lihat ya, menikah, lalu ada resepsi, ada bulan madu, itu enak dan semua orang mau itu. Tapi begitu hidup di dalam Kristus, menjadi murid Kristus yang penuh dengan ancaman, yang penuh dengan perjuangan, itu yang tidak mudah. Paulus, dia tidak hanya menikah saja. Ini secara ilustrasi maksud saya ya. Paulus tidak menikah, artinya dia tidak hanya bertemu secara pribadi dengan Yesus, lalu dia bersuka cita lalu berhenti di situ. Dia mempertanggungjawabkan keyakinannya dengan hidup di dalam Kristus, dan banyak harga yang harus dia bayar. Saudara-saudara, lihat ya. Saudara berubah menjadi baik, itu sudah betul. Saudara percaya kepada Yesus, bertobat, itu sudah betul. Tapi itu baru fase yang pertama. Itu baru langkah pertama. Saya khawatir kebanyakan di antara kita hanya sampai di langkah pertama itu. Kita tidak sampai ada di hidup di dalam Kristus, kita tidak sampai finish. Mari kita tidak hanya baik. Mari kita konsisten, mari kita setia dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan kita yang belum berbuah, itu karena kita tidak konsisten dalam berbuat baik. Konsistenlah mengampuni orang, konsistenlah mendoakan orang, konsistenlah murah hati kepada banyak orang, konsistenlah hidup berkorban bagi banyak orang. Luangkan waktumu untuk hidup di dalam Kristus, luangkan materimu untuk mengenal Kristus lebih dekat. Layani Kristus semampu yang Anda bisa lakukan.
Hiduplah di dalam Kristus apapun konsekuensinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Paulus yang menjadi contoh bagi kami pagi hari ini, biarlah sungguh-sungguh menginspirasi kehidupan kami. Kami berjuang seperti Paulus berjuang. Terima kasih oh Tuhan Yesus. Kami tidak hanya berubah sesaat, berbuat baik sesaat, tapi kami ingin konsisten. Kami ingin setia. Apapun harga yang harus kami bayar, kami mau belajar hidup di dalam Kristus, bukan hanya pengikut Kristus, bukan hanya percaya kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kita akan belajar satu prinsip. Tidak hanya menjadi orang yang percaya, yang baik, tapi juga menjadi orang yang percaya, yang baik dan terus setia kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk dalam kesatuan kita dengan lambang tubuh dan darah Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari kita masuk dalam perjamuan kudus terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Minta kelayakan yang daripada Tuhan, sambil boleh mengevaluasi diri. Kalau masih ada perkara-perkara yang kurang berkenan di hadapan Tuhan sepanjang bulan ini yang sudah kita lewati, biarlah kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku, Tuhan pulihkan aku, dan Tuhan ubahkan aku menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan dan kembali bisa berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada perkara-perkara imanmu mulai ragu, imanmu mulai mengalami penurunan, ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam hidupmu, waktu ini waktu yang saudara bisa datang kepada Tuhan. Perbarui imanmu, perbarui pengharapanmu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, percayai bahwa Allahmu adalah Allah yang pasti sanggup menolong kehidupanmu, sehingga benar-benar imanmu, pengharapanmu kembali boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau ada masalah-masalah yang masih engkau belum selesaikan, masalah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan teman, dan engkau belum selesaikan, saat ini datanglah kepada Tuhanmu, mulai lepaskan pengamuananmu, dan berjanjilah kepada Tuhan bahwa engkau akan menyelesaikan masalah itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang bisa menjamah kami, mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh mengalami kelayakan yang daripada Tuhan, boleh dipersatukan dengan lambang tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan karya salib-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau telah matikan kami. Terima kasih Yesus. Sebab itu ku selalu bersyukur. Katakan kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Bapa, hamba datang kepadamu meminta kelayakan-Mu Tuhan. Kalau sebentar hamba Engkau percayai untuk memimpin perjamuan kudus ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh melayakkan hamba-Mu Tuhan, memakai hamba-Mu Bapa menjadi berkat Bapa, sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang menyukakan hati Tuhan, pelayanan yang memberkati, dan pelayanan juga Tuhan yang mendatangkan berkat dalam pribadi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk sarana, untuk kami boleh dipersatukan dengan lambang tubuh dan darah Tuhan. Roti dan cawan anggur ini Bapa, Tuhan jamah, Tuhan tabiskan, Tuhan berkati menjadi sarana pertemuan kami, perjumpaan kami secara pribadi dengan tubuh dan darah Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, pada saat nanti kami melakukan perjamuan kudus, Roh-Mu hadir, kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami dan memberkati kami dan memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi, sambil kita bersama-sama kembali merenungkan bagaimana kasih Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. 2000 tahun yang lalu, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang punya tahta kemuliaan di surga. Tapi oleh karena begitu besar kasih-Nya kepada manusia, Dia tidak menahan lagi kasih-Nya. Dia rela tanggalkan semua atribut kealahannya, tinggalkan tahta kemuliaannya. Dia rela turun ke dunia, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dan Dia juga rela untuk menderita demi menebus dosa manusia. Bukankah roti yang saya dan saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah perlambang tubuh Tuhan yang rela dipecah-pecahkan untuk bisa menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Saudara, tidak hanya tubuh yang Dia korbankan, yang Dia relakan untuk terpecah-pecah, tercapik-capik, tapi juga darah yang suci, darah yang kudus, tanpa cacat celah itu Dia rela korbankan, Dia rela curahkan, Dia rela alirkan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Darah itu mulai mengucur dari keningnya yang tertancap oleh duri-duri tajam.
Darah itu mulai mengucur dari tangannya yang terpaku, dari kakinya yang terpaku, dari lambungnya yang tertombak. Darah itu mengalir. Tetapi semua itu dia relakan karena dia sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukankah cawan anggur yang saya dan Bapak Ibu Saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah perlambang darah Tuhan yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara punya jaminan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Amin. Kita minum bersama-sama. Mari angkat tanganmu, nyatakan rasa syukurmu, naikkan penyembahanmu dan pujianmu kepada Dia, karena Dia layak yang menerima yang terbaik dari kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Sulis yang berdoa untuk perjamuan kudus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau sampai detik ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus, mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang bersama-sama mengikuti ibadah ini Bapa, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan membukakan pikiran kami, betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, betapa tak terbatasnya kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib membuktikan bahwa Engkau mengasihi hidup kami, Engkau mempedulikan, bahkan memperhatikan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, siapapun kami yang saat ini mengalami masa-masa berat dalam hidup kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kemampuan Bapa, bahkan kemenangan kepada siapapun yang meyakini bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah mengalahkan Tuhan segala sesuatu yang menjadi halangan kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, mampukan setiap kami umat-Mu Tuhan, bukan hanya kami menjadi Kristen secara KTP, bukan hanya kami berhenti untuk percaya kepada Yesus saja, tetapi mampukan setiap kami Tuhan untuk menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dengan hidup kami berubah lebih baik lagi. Kami sadar betul untuk menjadi pribadi yang konsisten, untuk baik
dan taat kepada Tuhan tidak mudah. Tapi kami percaya melalui kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami akan memampukan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Segala kebiasaan-kebiasaan buruk kami, segala perkara-perkara yang menghalangi kami untuk bisa melihat bahkan mengalami kuasa Tuhan, kami percaya itu bisa dihilangkan, dipangkas oleh karena kuasa Yesus yang bekerja dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh semakin efektif, semakin dipakai Tuhan, semakin boleh melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, dimanapun umat-Mu berada, biarlah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan melawat mereka. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, mereka boleh merasakan, melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan setiap umat-Mu yang mengalami kemunduran secara iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri Tuhan yang akan memulihkan cinta mula-mula mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang menggembalakan tempat ini, Pak Widi. Engkau sendiri Tuhan yang akan terus memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kuasa yang daripada Tuhan untuk terus bisa mengembalakan umat-Mu yang ada tempat ini, untuk menjadi umat yang semakin hari semakin mencintai Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Pak Pangeran dan tim musik yang ada. Engkau terus memberkati Bapak. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini, Engkau melihat kesetiaan para hamba-hamba-Mu ini untuk melayani Engkau. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolongi dan memberkati masa depan mereka, keluarga mereka. Kami juga berdoa Bapak, kami rindu pekerjaan pelayanan-Mu yang ada tempat ini boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa di luar sana Bapak, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk lembaga STI yang sudah meminjamkan tempat bagi kami untuk beribadah. Kiranya Tuhan juga akan memberkati, memakai lembaga ini untuk menjadi alat Tuhan lebih dahsyat lagi. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami terus Tuhan menyerahkan untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi dengan jajaran kabinet yang ada. Engkau terus Tuhan memberikan kekompakan, kesatuan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah sungguh Bapak, Engkau sendiri yang akan menolong bangsa ini untuk tetap kuat Tuhan. Bersama-sama bisa membawa bangsa ini mengalami kemakmuran. Bahkan kami terus menyerahkan wabah corona yang sampai hari ini Tuhan belum berlalu atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan supaya sungguh belas kasih-Mu sendiri, kebaikan-Mu sendiri Tuhan yang boleh Engkau nyatakan. Dan biarlah sungguh Engkau menyatakan kebaikan-Mu atas bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bila sebentar kami akan memberikan persembahan untuk Engkau. Biarlah sungguh Engkau sendiri Tuhan yang akan menyucikan, menguduskan persembahan ini, sehingga bisa membantu pekerjaan-Mu yang ada tempat ini. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita yang sangat indah disertai Tuhan pada pagi hari ini. Dengan segala pengakuan bahwa Engkau adalah Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Tiada seperti Engkau.
Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai wujud penyerahanmu kepada Tuhan dan pengakuanmu bahwa Dialah Allah satu-satunya pelindung sumber berkat dalam kehidupanmu. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menjadi sumber segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, berkat-Mu Engkau arahkan untuk memberkati setiap kami yang sudah berkeluarga Tuhan. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis bersatu. Ada kasih mesra, ada damai sejahtera di dalam keluarga kami Tuhan. Yang sedang Tuhan sekolah, kuliah Tuhan, para pelajar mahasiswa diberkati oleh Tuhan. Yang sedang Tuhan mencari kerja diberkati oleh Tuhan. Yang sedang mengandung diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan juga yang mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan di dalam setiap pekerjaan kami, di setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, Engkau Allah sanggup memenuhkan kebutuhan kami dengan kekayaan dan kelimpahan yang bersumber daripada Engkau. Keluar masuknya kami dari rumah kami, kemanapun kami pergi Tuhan, Engkau yang menjadi panglima perang buat kami, dan Engkau yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kekuatan, kesehatan biarlah Engkau anugerahkan buat kami. Dan asal kami terus percaya, taat kepadamu, maka mukjizat itu pasti akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pulanglah dan masuk dalam aktivitas kita sehari-hari dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perkenanan yang daripada Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil sabda. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.